Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa kita tanggal 14 Februari tahun 2022. Ini sungguh merupakan anugerah, rahmat dan kebaikan Tuhan bagi kita semuanya. Saya selalu menyampaikan bahwa jika diberikan Tuhan kesempatan berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu, itu merupakan sukacita yang sangat-sangat berharga bagi saya. Dan saya berharap Bapak Ibu juga bisa terus mengalami hati yang terus mengasihi Tuhan dan senantiasa mengalami rahmat Tuhan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi maupun di dalam keluarga kita masing-masing. Bapak dan Ibu, sahabat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita dari Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tanganmu, tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Bapak dan Ibu, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan dan merenungkan serta melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Ibu, bapak, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya membaca pernyataan pemazmur atau firman Tuhan dituliskan dalam ayat yang ke-6, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ada kata di sana yaitu kata karena. Karena itu adalah dikatakan ia berseru kepada Tuhan karena Tuhan menjawab. Ini adalah hubungan sebab akibat. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa pemazmur meyakini, pemazmur percaya bahwa kalau dia berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Atau pemazmur berseru kepada Tuhan karena percaya Tuhan menjawab. Nah, saya katakan ini menarik karena hal ini juga menimbulkan pertanyaan di hati saya. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda atau mengapa kita berdoa? Kalau pemazmur dikatakan aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, dia yakin dan percaya Allah menjawab doanya. Pertanyaannya, mengapa Anda berdoa? Mengapa kita berdoa? Apakah kita berdoa sebagai rutinitas? Apakah kita berdoa karena menambah kegiatan? Misalnya, mari kita berdoa. Kenapa berdoa? Habis nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan. Atau katakan Anda tidak berdoa karena memang nggak punya waktu. Mengapa Anda berdoa? Karena banyak waktu atau apa? Atau berdoa itu karena sebagai bukti bahwa Anda orang Kristen. Kita harus berdoa dong. Sebagai orang Kristen harus berdoa, begitu? Saudaraku dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa jawaban dalam hati kita masing-masing. Tapi pemazmur mengatakan, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Artinya pemazmur berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan menjawab doa-doanya. Dengan kata lain, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya juga mengajak Bapak Ibu memahami ini dan memiliki sikap hati seperti ini. Kita terus berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena Tuhan menjawab doa dan seruan kita. Yakin dengan sungguh-sungguh Tuhan menjawab seruan kita. Jadi berdoa itu bukan hanya sekedar rutinitas. Berdoa itu bukan karena ada banyak waktu luang. Berdoa itu bukan hanya karena menambah kegiatan. Berdoa itu bukan karena sebagai bukti kita sebagai orang Kristen. Ya malu dong kalau kita nggak lihat berdoa. Saudaraku, bukan itu. Tapi berdoa kepada Tuhan karena yakin Tuhan menjawab doa-doa kita. Aku berseru kepadamu, kata pemazmur, karena engkau menjawab doaku. Dan saudaraku dikasih Tuhan, benar, Tuhan menjawab doa-doa kita jika kita berseru kepadanya. Apakah menjadi seruan daripada pemazmur?
Ini memperdalam pemahaman kita tentang doa-doa yang harus kita doakan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah, kalau kita lihat seruan doa daripada Mazmur, dikatakan dalam ayat yang baru saja saya bacakan, dikatakan, "Ya Allah, sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku." Artinya dengarkanlah doaku. Dan dia berseru kepada Tuhan adalah supaya doanya didengar oleh Tuhan. Karena dia datang kepada Tuhan adalah membawa doa-doa dan harapannya kepada Tuhan. Dan yang dia minta adalah, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Pemazmur meminta supaya Tuhan menunjukkan kasih setianya bagi kehidupannya. Kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Dia meminta kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia mengatakan, Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Jadi dia meyakini bahwa Tuhan itu akan memberikan perlindungan, memberikan kasih setianya kepada orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan ayat ke-8 dikatakan, pelihara aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Wow, terhadap orang-orang yang fasik, ya ayat ke-9 disimpulkan terhadap orang-orang yang bermaksud jahat kepada dirinya. Dengan kata lain, dia meminta pemeliharaan, perlindungan, dan juga Tuhan jagai hidupnya, yaitu pelihara aku seperti biji mata. Saudaraku, biji mata itu sangat sensitif sekali. Saya mengatakan begini, kalau ada orang berkata, tolong dong, aku mau pegang kepalamu, masih kita kasih pegang kepala kita kan? Pegang tangan, oh masih kasih. Tapi saudara, kalau ada orang berkata begini, tolong dong saya pegang sebentar biji matamu dong, sebentar aja, mau kasih nggak? Wow, tunggu dulu dong, tunggu dulu, hati-hati. Mata itu sensitif sekali. Dan pemazmur mengatakan, pelihara aku seperti biji mata. Dia meminta pemeliharaan Tuhan untuk hidupnya. Dan dia juga mengatakan, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Itu artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, dia meminta perlindungan, pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dia meminta supaya Tuhan menyatakan kasih setianya dalam kehidupannya. Dan saudaraku dikasih Tuhan, hal ini menjelaskan sekali lagi bahwa Daud adalah pribadi yang percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Meminta pemeliharaan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan, meminta kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Dia meyakini itu. Dan dia meminta kepada Tuhan, aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku. Dia serukan itu kepada Tuhan, supaya kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, supaya doa-doanya dijawab oleh Tuhan, supaya pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidupnya, dan perlindungan Tuhan atas hidupnya terhadap orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya dinyatakan oleh Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, ya, Tuhan mendengar seruan-seruan kita yang kita doakan kepada Tuhan. Dia mau mendengarkan doa-doa kita, dan bahkan Tuhan ingin mendengarkan doa-doa kita. Kenapa saya katakan Tuhan ingin mendengarkan doa-doa kita? Kenapa saya katakan Tuhan ingin mendengarkan seruan-seruan kita? Karena dalam firman Tuhan dituliskan dalam Mazmur pasal 50 ayat 15, Bapak Ibu nanti bisa baca. Dikatakan demikian, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Artinya, kalau Tuhan yang mengajak, kalau Tuhan yang menyuruh supaya kita berseru kepadanya, itu artinya dia siap untuk menjawab. Dia siap untuk menolong. Dia siap untuk menyatakan apa yang menjadi seruan kita. Dan kalau pemazmur berseru supaya doanya dijawab oleh Tuhan, kalau pemazmur berseru supaya kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, kalau pemazmur berseru meminta pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupannya, saya mau katakan, jika kita berseru dan berdoa ada hal yang sama, Tuhan akan menjawab dan pasti mendengar dan menjawab doa-doa kita. Amin, saudara-saudara. Renungan yang sangat indah Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak jemu-jemu berdoa, tidak putus asa dalam berdoa. Mungkin kita berkata, saya sudah capek berdoa Pak, Tuhan tidak mendengar. Saya beritahu, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Apa yang kita doakan sesuai dengan kehendaknya, Tuhan pasti jawab, dan Dia nyatakan pada waktunya. Tapi tentang kaitan kasih setianya, pemeliharaannya, perlindungannya, Dia akan menyatakannya secepat mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang mau dan selalu rindu untuk memelihara kita, yang selalu rindu untuk melindungi kita, yang selalu rindu untuk menyatakan kasih setianya kepada kita. Dan Dia yang meminta kita berseru kepada Tuhan pada waktu kita sesakan. Karena memang demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan selalu bersedia dan selalu mau menolong kita. Dan Dia bukan hanya mau, tapi Dia juga mampu untuk menolong kita. Dan Dia katakan, berseru kepadaku. Hari ini saya menantang Bapak Ibu pada kesempatan ini, mari kita senantiasa membiasakan diri kita berseru kepada Tuhan, di dalam keyakinan, di dalam kepercayaan, dan dalam hati yang terus berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita.
Mungkin ada di antara kita berkata, yang lalu saya berdoa belum dijawab oleh Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya katakan Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawab, dan Dia akan melakukannya, menyatakannya tepat pada waktu yang Dia inginkan untuk lakukan dalam kehidupan kita. Dan saya katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, Dia sangat ingin mendengarkan doa-doa dan seruan kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama, supaya kita senantiasa memiliki sikap hati yang terus berseru kepada Tuhan, di dalam keyakinan kita, di dalam hati yang berharap kepada Tuhan, sebab Ia menjawab doa-doa kita. Ingat, Dia menjawab seruan kita. Dia menjawab, Dia tidak pernah mengabaikan, Dia tidak pernah menolak seruan-seruan kita yang sesuai dengan kehendaknya. Pasti Dia akan jawab. Maka pemazmur berkatakan, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Berserulah kepada Tuhan, engkau akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab doa-doa kita. Yang kedua, mintalah, berserulah kepada Tuhan sesuai yang dikehendakinya. Jangan meminta yang aneh-aneh dong. Jangan meminta yang bertentangan dengan firman Tuhan dong. Tapi meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia akan menjawab, Dia akan menyatakannya dalam kehidupan kita. Secara khusus yang dilakukan oleh pemazmur, apakah menjadi permintaannya? Dia meminta supaya doanya didengar Tuhan. Dia meminta supaya kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, ditunjukkan dalam kehidupannya. Dia meminta supaya Tuhan memelihara dia seperti memelihara biji mata. Dia meminta perlindungan Tuhan dalam hidupnya seperti didaungkan sayapnya. Saudaraku, kalau saudara lebih tahu gambarannya, saya mau sampaikan gini. Kalau ada seekor ayam, seekor induk ayam maksud saya, punya anak-anak yang kecil, kalau masa-masa yang dingin, anak-anaknya akan masuk dalam sayapnya, ditutupi oleh induknya. Misalkan musim hujan, musim dingin, anak-anaknya akan datang dan masuk ke dalam di naungan sayapnya. Maka anak-anaknya akan aman, hangat, damai, terlindungi di sana. Tapi bukan hanya pada masa-masa suasana dingin, tapi dalam masa-masa ada bahaya. Misalnya ada seekor induk ayam sedang matok-matok mencari makanan di ladang, misalnya kata begitu, ada anak-anaknya, tiba-tiba ada elang dari atas yang sedang mencari mangsa, maka induknya itu akan bersuara dengan suaranya atau mau kruyuk-kruyuk. Anak-anaknya akan datang semua dengan cepat berlari, dan dia akan ditutupi, anak-anaknya itu akan ditutupi oleh induknya dengan sayapnya, dilindungi dari serangan bahaya. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah sebuah gambaran seperti yang dikatakan oleh pemazmur, lindungi aku, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Ibu Bapak dikasih Tuhan, itulah Tuhan kita. Waktu kita berseru kepada Tuhan, Ia menjawab seruan kita. Dan mintalah hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya. Dia akan memberikan pemeliharaan, Dia akan memberikan perlindungan, menyatakan kasih setianya. Doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita, teruslah berdoa, teruslah berseru kepada Tuhan. Di dalam keyakinan Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Dan harapan saya hari ini, engkau akan mengalami jawaban-jawaban doa dari Tuhan yang kita doakan dengan keyakinan dan hati yang berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan saya mengajak kita berdoa secara khusus terkait dengan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, ya, kami percaya kami berseru kepadamu, Engkau menjawab. Kami yakini kami berseru kepadamu, berdoa kepadamu, Engkau menjawab. Dan kami berdoa bukan hanya sekedar berdoa, bukan karena menambah aktivitas, tapi karena kami percaya Engkau menjawab doa-doa kami. Itulah sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa. Ya Bapa, jawablah doa-doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, nyatakanlah kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, nyatakanlah pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, nyatakanlah perlindunganmu atas kehidupan kami. Lindungi kami dari segala hal-hal yang jahat. Lindungi kami dari maksud-maksud orang yang jahat. Lindungi kami dari segala suasana-suasana yang buruk. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, suasana-suasana pandemi seperti ini, kami mohon perlindunganmu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, aku berdoa, lindungi saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Perlindungan, pemeliharaan, dan kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya bahwa Engkau menjawab doa kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita.
alami kasih setia Tuhan, alami pemeliharaan Tuhan, alamilah perlindungan Tuhan, alamilah jawaban-jawaban doa dalam kehidupanmu, dan teruslah berseru kepada Tuhan karena Ia menjawab doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, dan jika Bapak Ibu punya pergumulan-pergumulan dan doa-doa yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini, dan kita akan bersatu hati berdoa kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, dan Dia akan menjawab doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Haleluya. Amin.